Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Selawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. InsyaAllah pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Hanifiyah, yaitu millahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk mengikuti millah tersebut, yaitu agama yang di dalamnya berisikan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, mengesahkan Allah tabaraka wa taala dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun juga. Kemudian di sini muallif rahimahullahu taala mengatakan, kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun, dan makna ibadah adalah tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah milik Allah tabaraka wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Allah tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwasanya penciptaan makhluk, penciptaan jin dan manusia, hakikatnya adalah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, untuk menyembah Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini muallif menjelaskan tentang makna ibadah setelah membawakan firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat yang menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Muallif rahimahullah menjelaskan makna ibadah, wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Makna dari kalimat ya'budun, beribadah ataupun menyembah, adalah dengan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, mengesahkan
Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya disebut ibadah itu dengan ibadah apabila di sana terkandung di dalamnya tauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah. Atau tidak dikatakan seorang itu beribadah kepada Allah apabila dia beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu dia ibadahi juga selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tidak disebut dengan ibadah. Tidak disebut dengan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada nilai tauhid di dalamnya. Makanya mu'allif di sini mengatakan wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Makna ibadah di sini adalah dengan tauhid. Sewaktu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dengan tauhid. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Terkadang kita dapati sebagian manusia mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka menyembah Allah, mereka berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi selain dari ibadah yang mereka lakukan kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang seperti ini tidak disebut dengan muwahhid. Dan yang seperti ini tidak disebut dengan orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang seperti ini pula tidak dianggap orang itu beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada tauhid di dalamnya. Dikatakan orang itu beribadah kepada Allah adalah apabila dalam ibadah tersebut terkandung makna tauhid. Artinya dia tidak serahkan ibadah tersebut kepada selain Allah juga. Oleh sebab itu Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Al-Kafirun, apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah beribadah, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Yaitu Allah tabaraka wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada orang-orang kafir tersebut bahwasanya aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah, aku tidak menyembah apa-apa yang kalian sembah. Aku tidak menyembah Lata, tidak menyembah Uzza, tidak menyembah Manat, dan Tuhan-Tuhan yang lainnya yang kalian beribadah kepada Tuhan-Tuhan tersebut. La a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah, tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Pada ayat selanjutnya Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy.
Makanya jamaah yang Allah wa ta'ala, orang-orang kafir Quraisy ini juga disebut dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Bukan mereka tidak mengenal Allah wa ta'ala. Mereka orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy tersebut, mereka mengenal Allah wa ta'ala. Jangan antum sangka mereka tidak kenal Allah. Mereka tahu Allah. Mereka juga beribadah dalam tanda kutip pada Allah wa ta'ala. Makanya antum jangan heran kalau mendengar orang-orang kafir Quraisy dulu mereka menjalankan ibadah haji. Mereka berdoa. Bahkan antum lihat di antara nama-nama mereka orang musyrikin Quraisy itu ada yang namanya Abdullah. Apa arti Abdullah? Hamba Allah. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala, mereka ini mengenal Allah wa ta'ala, dan mereka pun menyembah dalam tanda kutip Allah wa ta'ala. Mereka menyembah Allah sesuai dengan standarisasi mereka. Akan tapi kita lihat, apakah ibadah yang mereka lakukan, yang kata mereka ibadah kepada Allah wa ta'ala itu, ini diterima oleh Allah wa ta'ala? Apakah ibadah yang katanya mereka kerjakan ini sesuai dengan standarisasi yang diinginkan oleh Rabbul Alamin? Jawabannya adalah tidak sesuai, tidak standar. Makanya Allah wa ta'ala katakan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kepada apa yang aku sembah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda. Kenapa? Karena kalian beribadah tidak dengan tauhid kepada Allah wa ta'ala. Kalian beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu kalian juga beribadah kepada selain Allah. Ini bukan ibadah. Ini bukan menyembah kepada Allah wa ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada tauhid. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah wa ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya, dan semoga Allah wa ta'ala memberikan kepada ana dan antum hidayah. Bagaimana dahulu orang-orang kafir Quraisy ini ketika mereka mendapatkan musibah, mereka kerasukan, mereka minta tolong kepada jin. Bahkan mereka menyembelih untuk jin agar sembuh dari sakitnya. Begitu juga sewaktu mereka mendatangi suatu lembah, tempat yang jauh dari keramaian, mereka minta perlindungan kepada siapa? Kepada penghuni ataupun jin yang ada di tempat tersebut. Mereka katakan, na'udzu bisayyidi hadzal wadi minas sufahai qaumi. Kami berlindung kepada sayyid hadzal wadi, pimpinan dari makhluk, dari jin yang ada di daerah ini. Min sufahai qaumi, dari orang-orang yang bodoh dari kaumnya, dari jin-jin yang bodoh yang ada di kaumnya. Dan memang mereka tidak diganggu sampai pagi hari, tidak diganggu. Tapi ini termasuk kategori menyekutukan Allah wa ta'ala. Yang seharusnya mereka lakukan adalah mereka berlindung kepada Allah wa ta'ala.
Bukankah Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita berada di suatu tempat yang kita berada di suatu lembah misalnya, yang kita khawatir di sana diganggu, maka doa apa yang dibacakan? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berlindung, meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Lihat bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy dulu, orang-orang kafir Quraisy, mereka minta perlindungan kepada selain Allah tabaraka wa taala. Ada sebagian dari mereka yang bawa makai jimat. Ya, subhanallah, wala antum abiduna ma a'bud. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalian tidaklah beribadah, tidaklah menyembah seperti apa yang aku sembah. Walaupun kalian kira itu ibadah kepada Allah tabaraka wa taala, namun apabila di sana tidak terdapat tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, maka tidak dinilai ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya tauhid jamaah dengan Allah tabaraka wa taala adalah perkara yang penting, yang harus ada pada diri seorang muslim dan muslimah. Tauhid harus ada dalam diri seorang yang mereka beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, karena hakikat dari ibadah kepada Allah, menyembah Allah tabaraka wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam setiap keadaan, baik itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan yang sempit, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan yang duka bersedih, tetap mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dalam peribadatan. Orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka apabila dalam keadaan sempit, dalam keadaan genting, mereka kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka berdoa meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan genting, dalam keadaan sulit. Sewaktu mereka berada di tengah lautan, mereka terombang-ambing, terkena badai, gelombang yang tinggi. Mereka meminta kepada Allah tabaraka wa taala dengan ikhlas. Siapa yang mengabarkan? Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala berfirman, ketika mereka terombang-ambing di tengah lautan, kata Allah tabaraka wa taala, sewaktu mereka diterpa oleh gelombang yang tinggi seperti gunung, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka meminta kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ibadahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Akan tetapi tatkala Allah tabaraka wa taala telah selamatkan mereka, mereka telah sampai ke dataran, maka sebagian mereka apa? Muqtasid. Ya. Muqtasid ini kata para ulama ada dua makna. Makna yang pertama dari makna muqtasid adalah mereka kembali ke jalan yang lurus. Maksudnya adalah mereka sadar, mereka rujuk dari kesalahan mereka. Setelah diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala di tengah lautan tadi, akhirnya mereka kembali mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Ini makna muqtasid yang pertama. Adapun makna yang kedua dari kata muqtasid adalah mereka kembali kepada kesyirikan. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Sewaktu Allah tabaraka wa taala selamatkan mereka dan mereka telah sampai di dataran, maka mereka kembali apa?
kembali kepada kekufuran, mereka kembali menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Dan ini terjadi jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala. Makanya pepatah Arab dahulu mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya ateis apabila mereka dalam keadaan genting, dalam keadaan di tengah lautan terombang-ambing, terkena badai besar. Maka orang-orang yang katanya ateis tadi, mereka akan mengarahkan doa mereka kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Dalam keadaan genting. Asli fitrah mereka akan membawa mereka kepada Rabb yang telah menciptakan mereka. Falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid. Akan tapi sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan mereka sampai mereka ke daratan, maka barulah mereka kembali lagi pada kekufuran mereka. Ini jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang seperti ini tidak dikatakan mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak dikatakan mereka menyembah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidaklah menyembah seperti apa yang aku sembah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ibadah yang seperti ini, ibadah yang di dalamnya tercampur dengan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, ini bukanlah dinamakan dengan ibadah. Bukanlah dinamakan dengan ibadah yang diinginkan dalam syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Kenapa? Karena tidak ada unsur yang paling penting dalam ibadah tersebut, yaitu tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, makanya penting sekali kita mempelajari tauhid. Penting mengetahui tentang kesyirikan. Seorang yang tidak mengetahui syirik, lalu bagaimana mereka bisa menjauhi syirik? Dia tidak tahu tauhid, lalu bagaimana dia bisa mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan seorang tidak akan bisa tahu tauhid, tidak akan bisa mengenal kesyirikan kecuali apabila mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Ya, maka penting belajar tauhid, mempelajari tentang syirik. Agar apa? Agar kita dapat menjauhi kesyirikan-kesyirikan tersebut, agar benar ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perkara yang paling besar, a'zam, yang paling agung, yang diperintahkan oleh Rabbul Alamin, diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah tauhid. Dan yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam peribadatan. Di sini muallif mengabarkan kepada kita tentang perkara yang agung sekali, perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ketahui dan kita amalkan, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita dari sekian banyak perintah yang ada. Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, jamaah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, apabila kita bicarakan tentang perintah-perintah Allah, maka akan kita dapati banyak sekali perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada perintah untuk sholat, ada perintah untuk zakat, ada perintah untuk puasa, ada perintah haji,
ada perintah umroh, ada perintah birrul walidain. Ini semuanya adalah perintah Allah tabaraka wa taala. Namun di antara perintah-perintah tersebut, apabila ditanyakan kepada kalian, apa sih yang paling besar dari perintah-perintah ini? Maka jawabannya adalah at-tauhid. Jawabannya adalah apa? Tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dikarenakan apabila tidak ada tauhid ini, maka sholat yang kita kerjakan, puasa yang kita laksanakan, zakat kita, birrul walidain kita kepada kedua orang tua kita, sedekah kita, baca Quran kita, belajar kita, semuanya tidak akan diterima oleh Allah Taala jika tidak ada tauhid, jika tidak ada la ilaha illallah. Walaupun kita mengerjakan ibadah sebesar gunung sekalipun, tidak akan ada manfaatnya apabila tidak mentauhidkan Allah Taala. Apabila kita jatuh pada kesyirikan kepada Allah Taala, tidak ada manfaat dari amalan-amalan kita jamaah dengan Allah Taala. Dalam Quran surah Az-Zumar, Allah Taala berfirman, la in asrafta la yuhbatanna amaluka. Apabila kalian sekutukan aku, kata Allah Taala, maka akan aku hancurkan, hapuskan amalan kalian tersebut. La yahbatanna amaluka, sungguh-sungguh akan aku hapuskan amalan kalian. Apabila tidak ada tauhid kepada Allah Taala, jatuh pada kesyirikan, dihapuskan oleh Allah Taala amal soleh kita semuanya. Capek kita, lelah kita dalam beribadah kepada Allah Taala tidak berarti di sisi Allah Taala. Kalau apa Pak? Kalau kita jatuh pada kesyirikan, kalau kita tidak mentauhidkan Allah Taala. Makanya ini penting, perkara yang paling besar, yang paling agung. Bahkan ini merupakan perintah yang pertama kali antum dapatkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau antum baca Al-Quran dari awal, dari surah Al-Fatihah kemudian ke surah Al-Baqarah, antum akan dapati perintah yang pertama kali ada dalam Al-Quran tersebut adalah tentang tauhid kepada Allah Taala. Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Ini perintah yang pertama dalam Al-Quran, Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Dari awal belum ada tuh perintah. Baru nanti dapat perintah dari Allah Taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21, yaitu firman Allah Taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah Taala katakan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ya ayuhan nasu ubudu, beribadahlah kalian. Ini adalah perintah fi'il amr. Ya, fi'il amr, kata perintah. Sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian. Dan ini adalah perintah yang pertama kali yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Dan makna dari ibadah tadi kepada Rabb kalian adalah dengan tauhid kepada Allah Taala. Ya, yang dimaksud dengan ibadah kata para mufassirin adalah ibadah dengan tauhid, dan tidak disebut ibadah dengan ibadah apabila tidak ada tauhid di dalamnya. Dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fi wa fikum, semoga Allah memberkahi anda dan antum semuanya. Allah Taala mengatakan,
Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rob kalian. Siapa Rob kalian? Rob kalian adalah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Apabila ditanyakan kepada kalian, siapa Rob kalian? Maka jawablah, Rob kalian adalah alladzi khalaqakum. Yang mana Rob kalian adalah Dia yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan yang sebelum kalian, ya. Maka Rob kami adalah yang telah menciptakan kami, ya. Dan siapa pencipta kalian? Pencipta kami adalah Allah Ta'ala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa kita menyembah Allah Ta'ala? Jawabannya adalah karena Allah Ta'ala Dialah zat yang telah menciptakan kita. Oleh sebab itu, dalam hadis Bukhari, ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa dosa yang paling besar. Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan, yang kau jadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia Allah yang telah menciptakan kalian. Ya Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang merupakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar yang ada adalah seorang menyekutukan Allah, mengambil tandingan bagi Allah Ta'ala, padahal Allah yang telah menciptakan mereka. Padahal Allah yang telah menciptakan mereka. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau seandainya ada yang menciptakan kita selain Allah, maka Dia yang kita sembah. Kalau seandainya Isa bin Maryam yang menciptakan kita, kita sembah Isa bin Maryam. Kalau seandainya Uzair yang menciptakan kita, kita sembah Uzair tersebut. Kalau seandainya Lata, Uzza menciptakan kita, kita sembah. Namun faktanya siapa yang menciptakan kita? Yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Maka hanya kepada Allah Ta'ala sajalah kita serahkan ibadah kita. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang kita sembah. Kenapa? Karena Dialah Allah yang menciptakan kita. Ya, di sini Nabi Muhammad SAW memberikan hujjah dengan apa? Dengan tauhid rububiyah. Bahwasanya Allah yang menciptakan kita, maka Dialah Allah yang kita ibadahi. Ya, sewaktu misalnya Fir'aun minta disembah, tanya, apakah Fir'aun antum yang menciptakan mereka? Ya, tidak mungkin Fir'aun katakan, saya menciptakan mereka. Kazab, ya, dusta, bohong. Mana ada antum menciptakan? Ya. Dia tidak menciptakan, bagaimana dia bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan? Tanyakan kepada Isa bin Maryam, apakah Isa bin Maryam menciptakan? Tanyakan pada mereka, apakah Isa bin Maryam menciptakan? Jawabannya tidak. Yang menciptakan adalah Allah Ta'ala. Maka hanya Allah Ta'ala sajalah yang kita sembah dan kita ibadahi. Maka ini jamaah milik Allah Ta'ala, ya, tauhid kepada Allah Ta'ala adalah perintah yang paling besar, perintah yang paling agung, yang kita semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakannya, untuk mengilmuinya, dan untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan seluruh Rasul untuk apa? Untuk dakwah kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah aku utus bagi setiap umat itu Rasul, kata Allah Ta'ala,
yang mana inti dari dakwah Rasul tersebut adalah tauhid kepada Allah Taala. Ani ibudullah wajtanibut taghut. Beribadah tauhid kepada Allah Taala dan menjauhkan taghut, tandingan bagi Allah Taala. Ya, ini adalah perintah yang paling agung, perintah yang paling besar, wasiat yang paling mulia yang diberikan dan diperintahkan oleh Allah Taala, yaitu untuk tauhid, mengesahkan Allah Taala dalam hal ibadah. Kemudian muallif rahimahullah, beliau mengatakan wa a'zamu ma naha anhu asyirk. Ya, muallif rahimahullah mengatakan, dan perkara yang paling besar yang harus dijauhi sejauh-jauhnya oleh seorang hamba adalah apa? Syirik. Sebagaimana tauhid adalah perintah yang paling besar, yang paling agung, maka lawan dari tauhid yaitu syirik merupakan larangan yang paling besar. Maka telah sepantasnya bagi seorang mukmin, seorang mukminah untuk faham betul konsep ini, untuk mengetahui betul tentang tauhid, tentang syirik, untuk terus belajar menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Taala, sampai akhir hayat kita belajar tauhid. Kenapa? Karena ini merupakan kunci yang paling utama. Karena kalau kita jatuh kepada kesyirikan, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, jatuh pada syirik, artinya tidak tauhid kepada Allah Taala, ya maka ini merupakan kerugian yang paling besar. Ini adalah larangan yang paling utama, yang paling besar yang Allah Taala larang makhluknya untuk mengerjakannya. Kita katakan larangan Allah banyak sekali. Allah melarang seorang untuk berlaku zalim. Allah Taala melarang mencuri. Allah Taala larang makan riba. Allah Taala melarang durhaka kepada kedua orang tua. Allah Taala melarang untuk berkata dusta. Ini larangan Allah. Ini dosa-dosa besar. Tapi ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Taala, di antara dosa-dosa besar ini yang paling besar adalah syirik kepada Allah Taala. Menyekutukan Allah Taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Taala. Apabila seorang dia beribadah kepada Allah, namun pada saat itu dia juga beribadah kepada selain Allah, maka inilah yang namanya syirik. Dia telah jatuh pada perkara yang paling besar yang dapat menyebabkan amal solehnya semuanya dihapuskan oleh Allah Taala. Sewaktu dia berdoa kepada Allah, namun pada kesempatan lain dia berdoa kepada selain Allah, maka ini adalah syirik akbar yang dapat menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Kalau dia menyembelih untuk Allah, tapi pada saat yang lain, kesempatan yang lainnya dia juga menyembelih untuk selain Allah Taala, untuk jin. Sewaktu membikin jembatan, dia sembelih sapi atau kerbau untuk penghuni suatu tempat tersebut, maka ini adalah syirik akbar. Bukankah Allah Taala katakan fasholli lirabbika wanhar? Maka salatlah dan sembelihlah hanya untuk Allah Taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, maka sewaktu dia palingkan ibadah tersebut, dia beribadah kepada Allah. Naam, dia ibadah kepada Allah, namun dia juga beribadah kepada selain Allah, maka ini yang dinamakan dengan
syirik. Ini yang harus dijauhi, dan ini adalah perkara yang paling dimurkai oleh Allah Taala, dan ini adalah dosa besar yang paling besar yang harus kita jauhkan diri kita dan keluarga kita darinya, yang harus kita berikan perhatian yang ekstra tentang perkara ini, karena besarnya kerusakan yang akan menimpa seseorang apabila dia terjatuh ke dalamnya. Tadi apabila seorang jatuh kepada kesyirikan, yang pertama amalannya dihapuskan oleh Allah Taala. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan dalam surah Az-Zumar, Allah Taala berfirman, "La in asrakta la yahbatanna amaluka." Apabila kalian sekutukan aku, maka akan aku hapuskan amal soleh kalian. Kemudian selain itu, dosa ini, dosa syirik tadi, kalau dia sekutukan Allah, dia beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah, dia lakukan amalan tersebut, dosa ini tidak akan diampunkan oleh Allah Taala jika dia tidak bertobat sebelum kematiannya. Apa kata Allah Taala? "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Allah tidak akan ampunkan. Padahal Allah Ar-Rahman, padahal Allah Ar-Rahim, padahal Allah Tawwabur Rahim, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penerima Taubat. Akan tapi apabila seorang hamba mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka Allah tidak akan ampunkan dosa tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Adapun dosa-dosa yang lainnya, jamaah yang Allah Taala, sebesar apapun dosa tersebut, maka tahta masyiatillah. Apabila Allah Taala ingin ampunkan, Allah ampunkan dengan rahmat Allah Taala yang sangat luas. Dan kalau Allah mau azab, Allah azab orang tersebut sebelum nanti dimasukkan ke dalam surga Allah Taala. Ini untuk dosa besar yang lainnya. Adapun syirik tidak akan dihapuskan oleh Allah Taala. Makanya kita katakan perkara ataupun dosa yang paling besar yang harus benar-benar kita jauhkan diri kita dan keluarga kita darinya adalah syirik kepada Allah Taala. Dan dalilnya adalah firman Allah Taala, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an." Maka beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah sekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun juga. Maka ini jamaah yang Allah Taala, ya, perkara yang harus kita berikan perhatian yang lebih kepadanya, perkara yang harus kita benar-benar dalam mempelajarinya, yaitu tentang tauhid kepada Allah Taala, tentang kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui tadi, telah disampaikan oleh muallif rahimahullah bahwasanya orang-orang kafir Quraisy dahulu, mereka bukan tidak mengenal Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi ibadah yang salah kepada Allah, ibadah dalam tanda kutip, ibadah yang dalam syariat Islam ini tidak dinilai dengan ibadah. Kenapa? Karena tidak ada padanya inti dari ibadah. Apa inti dari ibadah? Tauhid kepada Allah Taala. Dan pada hari ini banyak sekali kita dapati orang-orang yang dia beribadah kepada Allah, mereka tidak memahami inti ataupun esensi dari ibadah yang dia lakukan. Dia kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam ibadahnya, yang mana apabila sesuatu ini yang penting tadi tidak ada dalam ibadah tersebut, maka akan sangat membahayakan dunia dan akhiratnya. Ini adalah tauhid kepada Allah Taala. Maka di sini
Ana mengingatkan kepada diri ana pribadi dan kepada antum dan antunna semuanya ya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Taala. Jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan pernah merasa bosan membahas tentang kesyirikan. Kenapa? Karena perkara ini adalah perkara yang sangat penting sekali yang kita tidak boleh salah sedikit pun di dalamnya. Salah dalam masalah tauhid jatuh pada syirik. Apabila jatuh pada kesyirikan, tadi ancamannya adalah akhirat kita. Tentu kita tidak ingin sewaktu kita menghadap Allah Taala, ternyata di sana dalam akidah kita terdapat noda, dan noda ini bukan noda sembarangan. Ternyata ada kesyirikan. Tentu kita tidak menginginkan amalan soleh yang kita kerjakan selama ini kemudian sewaktu dihadapkan amalan itu kemudian dijadikan ibarat debu oleh Allah Taala. Ya, maka kembali kami mengingatkan kepada diri kami dan kepada jamaah semuanya ya untuk bersemangat dalam mempelajari perkara yang paling penting dalam agama kita ini, yaitu tauhid kepada Allah Taala, dan senantiasa berdoa pada Allah Taala untuk diberikan hidayah, untuk dapat senantiasa tegar di atas tauhid kepada Allah Taala, untuk dijauhkan dari kekufuran dan pelaku kekufuran, dan dijauhkan oleh Allah Taala dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan tersebut. Ana rasa ini saja yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita mohon kepada Allah Taala agar apa yang kita pelajari pada malam hari yang penuh barokah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kita, dan dapat memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarrin ma'adha anhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.